Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita malam ini bisa melanjutkan kajian kita masih yakni membaca tentang kitab Ahadisul Akhlaq, hadis tentang akhlak dan masih terkait dengan adab yakni qadaul hajah. Dan di antara adab qadaul hajah kama qala muallif hafizallahu taala qala, ini di halaman 381 ya, punya kitab 381. Qala wala yajuzu lil muslim ay yatakallama waqta qada'ihi al hajah al hajata wala yastagila bi syai'in min adz-dzikri wad du'a. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk berbicara pada saat membuang hajat. Demikian juga atau menyibukkan diri dengan berzikir atau berdoa. Ini dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, ia adalah berkata, anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi, rawahu Muslim. Yani bahwasanya ada seorang lelaki melewati seorang itu lewat, sedang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membuang air kecil. Lalu orang ini memberikan salam kepada Nabi, mengucapkan salam, Assalamualaikum, memberikan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi, namun beliau tidak menjawab salam itu. Rawahu Muslim. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim tidak seyogyanya dia itu berbicara pada saat membuang hajat. Pada saat membuang hajat. Karena Nabi SAW ini tidak menjawab salam itu dengan suatu apapun. Wala yambagi lahu kadzalika ayastagila bi syai'in min adz-dzikri wa du'a. Demikian pula tidak seyogyanya ketika orang itu pada saat membuang hajat ini untuk menyibukkan diri dengan zikir dan juga dengan doa. Enggak usah berzikir dan juga enggak usah berdoa pada saat membuang hajat. Wassalamu dzikrun wa du'aun. Salam ini, jadi ucapan Assalamualaikum ini, salam ini adalah merupakan apa? Zikir dan juga doa. Dan ini isinya doa. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada Anda. Ini kan. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yarudda salam ala hadzal musallim. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam ini, yaitu salam kepada orang yang mengucapkan salam tersebut. Ya, karena ketika itu sedang tadi membuang hajat. Kemudian adab yang berikutnya, wa yustahabu lahu idza kharaja minal khala ayyakula ghufranaka. Disunahkan bagi orang yang membuang hajat ini ketika selesai dari kamar kecil atau WC untuk
mengucapkan apa? Doa keluar kamar kecil, ghufranaka. Ghufranaka. Jadi dia mendahulukan kaki kanan apa kiri? Kalau keluar kamar kecil, kanan apa kiri? Nanti keliru. Keliru, kembali lagi. Demikian. Jadi ya kaki kanan kalau keluar, kalau masuk kaki kiri. Kemudian baca ghufranaka. Ghufranaka dari kata ghufaro, ini minta ampun, minta ampunan kepada Allah. Ghufranaka. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka, rawahu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari khala, ya, dari tempat buang hajat, beliau membaca atau mengucapkan ghufranaka, rawahu Ahmad. Nah, di dalam doa ghufranaka, artinya ghufranaka itu apa? Minta ampun, ya Allah ampunilah aku gitu, minta ampunan. Dalam doa yang ghufranaka fi hadzal maqam qila bi manahu ay khaufan min taksirihi fi adai sukri hadhihi nikmah al-jalilah an at'amahu thumma hadzamahu thumma sahala khurujahu fara'a sukrahu qasiran an bulugi haqqi hadhihi nikmah wa tadarakahu bil istighfar. Jadi ucapan ghufranaka setelah membuang hajat ini, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah yakni khaufan, takut, yakni adanya keteledoran, kekurangan atau keteledoran di dalam menunaikan syukur, di dalam mensyukuri nikmat yang agung ini. Apa nikmat yang agung? Apa nikmat yang agung? Yaitu an'at amahu, yaitu nikmat yang agung itu nikmat Allah telah memberikan kepadanya makanan, kemudian bisa dicerna dengan baik. Allah menjadikannya makan bisa dicerna dengan baik. Akhirnya kemudian Allah memudahkan keluarnya. Bayangkan kalau orang makan tapi nggak bisa keluar, nggak bisa buang hajat, nggak bisa kencing aja, terus ke rumah sakit. Orang nggak bisa buang angin aja udah ke rumah sakit. Apalagi kalau bayangkan nggak bisa buang hajat, nggak bisa kencing atau nggak bisa buang air besar. Maka yang bisa mengeluarkan itu, menjadikan sebab bisa mengeluarkan itu siapa? Itu Allah. Maka karena merasa seorang hamba ini kurang syukurnya, dan mungkin juga kita jarang ketika kita habis buang hajat itu mikir yang menjadikan saya bisa sampai mengeluarkan itu merasakan itu nikmat dari Allah. Kadang tidak semua orang merasakan itu nikmat. Saya dipikir nikmat itu ya mas, bisa makan enak, ya bisa dapat uang. Loh, ini kenikmatan yang besar. Coba gak iso, gak bisa keluar, ya bisa rumah sakit ya. Ini, jadi ini karena taksir ini apa? Keteledoran. Maksudnya kurang bisa menunaikan syukur atas nikmat yang agung ini, yaitu Allah telah memberinya makanan, kemudian telah membantu bisa akhirnya memudahkan dicerna makanan itu, kemudian bisa memudahkan jalan keluarnya, keluar kotorannya. Fara'a sukra qasiran, maka ia melihat bersyukur kepadanya ini qasiran, ini kayaknya kurang ya. Bersyukurnya kurang bersyukur. Ini dalam mencapai hak, jadi hak atas hak nikmat yang besar ini. Akhirnya segera dibarengi dengan apa? Istighfar. Minta ampunan kepada Allah atas kurangnya bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut.
Maka ini kalau kita perhatikan ya. Jadi Allah itu maha kuasa, maha agung, maha belas kasih sayang. Tiap hari itu kita merasakan apa? Kenikmatan yang besar dari Allah. Cuma terkadang orang melihat nikmat itu uang. Kadang-kadang. Hanya itu aja. Atau makan enak. Sama. Bisa makan enak itu kenikmatan. Termasuk dimudahkan untuk bisa mengeluarkan setelah makan. Bisa buang hajat. Ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seyogyanya kita senantiasa memang ini banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi jumlatun minal adabil azimah liqada'il hajah. Ini merupakan sejumlah adab-adab yang agung terkait dengan membuang hajat. Di mana Islam mensunahkan dan syariat menganjurkan untuk melakukan dan melaksanakan adab-adab tersebut. Jadi sekali lagi kita mempelajari agama termasuk di antaranya ada adab-adab ini agar supaya kita bisa memahami, mengerti dan mengamalkan. Apalagi itu hal-hal yang hari-hari kita lakukan. Hampir setiap hari. Maka ini kayak kebutuhan pokok. Yang termasuk membuang hajat ini. Wa hiya tadullu ala kamali hadid din wa husnihi wa jamalihi. Ini menunjukkan sempurnanya agama ini. Dan juga bagus dan indahnya syariat Islam ini. Jadi membahas mulai yang masalah, mulai yang kecil sampai yang besar. Jangan kita membahas masalah yang besar-besar. Masalah yang kecil-kecil yang hari-hari dilakukan gak ngerti adabnya. Gak ngerti sunah-sunahnya. Tentu ini keliru. Ya termasuk juga Anda setiap hari keluar masuk masjid. Anda harus paham adab masuk masjid, keluar masjid, adab di masjid. Nah, ini harus mengetahui itu. Tapi nanti insya Allah ada di sana. Nah berikutnya adalah wa amma adabul libas. Fa inna min ni'amillahi al-azimah ala ibadihi nikmatul libas bi anwa'ihi al-mukhtalifah wa asnafihi al-adidah. Adapun adab berpakaian, karena masuk ke adab berpakaian. Adab berpakaian, maka sesungguhnya di antara kenikmatan Allah yang agung, nikmat-nikmat Allah yang agung yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya ini adalah nikmat pakaian dengan berbagai macam jenisnya yang sangat banyak. Maka kita bisa berpakaian itu siapa yang ngasih pakaian? Mana anak-anak ini? Siapa yang ngasih pakaian kita? Bapak atau ibu ya. Iya, hakikatnya siapa yang ngasih? Allah. Coba siapa yang hafal doa berpakaian? Apa doa berpakaiannya? Orang tua-tua hafal, anak kecil-kecil aja. Anak yang masih muda-muda ini hafal. Kalau tua-tua mungkin entah tambah hafal atau tambah lupa. Apa di antara doa berpakaian? Alhamdulillahilladzi kasani hada. Masya Allah, kalau kita itu perhatikan doa-doa itu mengingatkan kita terus kepada Allah. Apapun yang kita lakukan itu, kita itu diingatkan oleh Nabi itu agar hati kita itu ya ta'alaq, muta'alliq itu berkaitan terus dengan Allah supaya enggak lupa. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Ya makanya benar. Jadi pakaian ini merupakan nikmat dari Allah yang agung. Yang diberikan kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kenikmatan ini dengan firman-Nya. Coba salah satu bacakan surat An-Nahl ayat
80 hingga 83. An-Nahl 80 hingga 83. Anta Iqra. Bawa ambil mushaf. Itu loh mushafnya itu. Sana. Iqra. 80 hingga 83. Ayo santri salah satu baca. Di surah An-Nahl ayat 80 hingga 83. Barakallahu fikum. Nah, perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia itu dengan nikmat ini. Maka Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin." Dan Allah telah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu, mataan ilahin. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memelihara dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu agar kamu tuslimun, berserah diri kepadanya. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa innama alaikal balagul mubin, maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya atau maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu wahai Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan balagul mubin, menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ya'rifuna nikmat Allah summa yungkirunaha. Allah mengatakan mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Dan kebanyakan mereka wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka ada orang-orang yang kufur, mengingkari nikmat. Itu orang yang ingkar kepada Allah. Kebanyakan mereka, berarti sedikit memang hamba Allah yang bersyukur itu sedikit. Jadi dijadikannya orang itu ada rumah sebagai tempat tinggal, itu semua min Allah. Maka agar supaya apa? Disyukuri. Ya, disyukuri dengan apa? Dengan kenikmatan, meyakini, mengakui semua itu min Allah. Dan bersyukur itu ya dilakukan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Hati kita meyakini semua kenikmatan itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kenikmatan apa saja yang ada pada diri kalian itu adalah dari Allah. Hatinya yakin kita. Ini walaupun doanya kita yang bangun ini beli itu, hakikatnya dari Allah. Hati meyakini itu semua dari Allah, sehingga mudah untuk bersyukur. Kemudian lisan senantiasa memuji dan menyanjung Allah. Dan yang berikutnya dengan ketaatan. Jadi semakin diberi kenikmatan yang besar, semakin taat. Bukan semakin sombong. Bukan pakaian berganti-ganti maksudnya, tapi itu kesombongan untuk menyombongkan diri. Terus memandang orang-orang yang mungkin pakaiannya gak ganti-ganti atau apa, ini memandang yang itu rendah, miskin, hina. Ini kesombongan. Tapi inilah Allah mengatakan wa aktsaruhumul kafirun.
namun sebagian besar dari mereka itu adalah kufur. Yani kufur maksudnya mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak mensyukurinya. Maka di sini Allah Jalla wa Ala menjelaskan di dalam ayat yang agung ini, yaitu nikmatahu ala ibadihi, nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Bi anja'ala lahum sarobil, jadi Allah menjadikan untuk mereka pakaian. Ya, sarobil ini yaitu gamis dan semisalnya. Itu pakaian baik dari katun atau mungkin juga dari kapas, jerami atau suf, bulu, wol. Yattaquna biha al-khar wal bar. Dengan pakaian itu mereka melindungi dirinya dari panas dan juga dari dingin. Demikian juga dengan pakaian itu mereka menjadi tampak indah, bisa berpenampilan yang baguslah. Demikian juga mereka dengan pakaian itu menutupi auratnya. Nah ini, semuanya bisa menutupi aurat mereka. Maka fala raiba anna libasa nikmatun azimatun wa minnatun kabiratun yajibu ala abdillahil mu'min ayyakuma bisukriha. Tidak diragukan lagi bahwasanya pakaian ini merupakan kenikmatan yang agung, karunia yang besar, yang wajib bagi hamba Allah yang beriman untuk mensyukurinya. Wa ayyastamilaha fi ta'atillah wa ridwanihi wa ma yuqarribu ilaihi. Dan hendaklah dia menggunakan pakaian ini di dalam ketaatan kepada Allah dan mencari keridhaan Allah dan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa ayyazaru ashaddal khadar min mukhalafati amrillah fil libas fi sifatihi wa nau'ihi wa syurutihi wa dawabitihi wa adabihi allati ja'at biha asy-syari'ah. Dan hendaklah setiap hamba ini berhati-hati dan sangat mewaspadai, sangat berhati-hati jangan sampai justru ia menyelisihi perintah Allah tentang pakaian. Hidup ini memang ujian. Kadang orang diberi pakaian ini, dia diuji dengan pakaiannya. Dia itu berpakaian menentang syariat, apa sesuai dengan syariat, apa justru menyelisih perintah Allah terkait dengan pakaian tersebut. Maka jangan sampai seorang hamba ini sudah diberi kenikmatan berupa pakaian, bisa beli pakaian, tapi justru menyelisih perintah Allah terkait dengan pakaian. Baik di dalam sifatnya, ini jangan sampai orang itu menyelisih perintah Allah dalam pakaiannya terkait dengan sifatnya, jenisnya, syarat-syaratnya. Demikian juga kaidah dalam berpakaian itu. Demikian juga adab-adabnya yang telah disebutkan oleh syariat. Maka jangan sampai menyelisihi syariat dalam hal berpakaian ini. Maka hendaklah setiap muslim berhati-hati dan waspada dalam bab ini dari tipu daya setan, dari rencana jahat setan, demikian juga dari jalan-jalan setan yang sangat halus dalam rangka bagaimana dia bisa menghalangi manusia dari kebenaran, menghalangi manusia, menjauhkan manusia dari kebenaran dalam bab ini, bab pakaian. Dan setan senantiasa berupaya untuk menjatuhkan manusia ini di dalam berbagai macam bentuk mukhalafah. Kalau kita perhatikan memang justru kadang-kadang terkait dengan pakaian yang dilarang dikerjakan
yang dikerjakan tambah nggak dilakukan oleh manusia. Ya ada, tidak sedikit demikian. Nah, ini terkait dengan pakaian saja. Ya maka hidup ini memang ujian. Diuji dengan awamir wa nawahi, diuji dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Dalam pakaian nanti ada yang diperintahkan dan ada yang dilarang. Jangan sampai yang diperintahkan nggak dikerjakan, yang dilarang tambah dilakukan. Namanya gagal dalam ujian terkait dengan pakaian tersebut. Maka ini sekali lagi setan berupaya bagaimana menjatuhkan manusia itu di dalam mukhalafat. Bagaimana sesuatu yang dilarang justru dilakukan, sesuatu yang diperintahkan enggak dilakukan. Setan berupaya menjatuhkan manusia dalam hal semacam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala faqad bayyana Allah taala anna adawat syaitan lil insani fi hadzal amri wa ghairihi qadimah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya permusuhan setan terhadap manusia ini dalam perkara ini dan yang lainnya itu sudah sejak dulu. Sejak kapan? Sejak Nabi Adam. Bapak manusia yaitu Nabi Adam. Manusia yang pertama kali diciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an yakni bagaimana tipu daya setan ini terhadap yakni kedua orang tua manusia, yakni Nabi Adam dan istrinya. Memberikan bisikan-bisikan kepada Nabi Adam dan Hawa agar itu untuk apa? Untuk menampakkan kepada keduanya sesuatu aurat yang tadi ditutupinya. Dan setan pun caranya sangat halus. Ini cara setan. Di dalam jadi masuk ke dalam yakni bisikan, dia membisikkan sesuatu itu kepada manusia, termasuk kepada Nabi Adam dan Hawa ini. Dari minturukin khafiyah, dari jalan yang sangat tersembunyi, halus tersembunyi, enggak langsung diperintahkan untuk apa. Jelas-jelas kamu sini biar kamu nanti dikeluarkan oleh Allah dari surga, enggak. Caranya, misalkan orang minum khamr misalkan. Ini jamu kuat ini. Enggak apa-apa ini jamu kuat supaya kamu kuat, enggak sakit-sakit. Dia kata-kata semacam itu. Perhatikan. Wa dzahara lahum bi suratin nasihil amin. Setan itu menampakkan berpenampilan seakan-akan menjadi seorang yang penasihat, memberikan nasihat yang bisa dipercaya. Sampai-sampai ia bersumpah dengan itu. Jadi untuk memperdaya Nabi Adam ini. Sampai akhirnya menjatuhkan keduanya ini dari kedudukan tingkat yang tinggi, yaitu jauh dari maksiat dan dosa-dosa, akhirnya justru tambah terjatuh di dalam dosa dan maksiat tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 19 hingga ayat 23. Ya, semua Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an. Sudah bisa ya? Ini telat ya? Kayaknya udah masuk Isya. Kurang berapa itu? Hah? Oh, agak lambat ya? Nanti bisa dicek itu jadwalnya. Dicek lagi. Disesuaikan dulu tidak masalah. 5 menit lagi ya.
Nanti kita dicek lagi nanti jadwalnya, barang khawatir nanti telat. Baik, bacakan ayat coba. Ganti baca ayat Al-A'raf ayat 19 hingga 23. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang bagaimana setan menggelincirkan Nabi Adam. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kamu mendekati pohon ini, mendekati pohon yang ini. Fatakuna minadz zalimin, ini fa namanya fa sababiyah, sehingga apabila kamu dekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setan membisikkan kepada keduanya, ini pikiran jahat kepada keduanya, jadi agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat. Tidak menjadi malaikat. Atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk orang yang memberikan nasihat kepadamu. Ya kan? Ini setan bisikan, aku mau nasihati kamu. Menasihati kamu. Ini. Maka dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Maka keduanya pun berkata, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmah kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Sebentar kita sampai di sini. Ya, ini masih belum masuk kepada adabnya, tapi ini paling tidak kita menjadikan tahu bahwa sebagian termasuk kenikmatan, maka jangan sampai orang telah diberi kenikmatan oleh Allah, jangan sampai setan ini menjatuhkan kita yaitu ke dalam hal-hal yang mukhalafah, yaitu yang menyelisihi perintah Allah dan juga Rasulnya. Tapi seyogyanya kita berupaya bagaimana kita bisa memiliki adab-adab terkait dengan pakaian dan juga yang lainnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.